Malam itu, angin berbisik dengan keheningan yang menakutkan, memeluk sebuah kisah yang tersembunyi di balik bayang-bayang. Fazzik Muqriz, seorang penyiar radio terkenal dari Malaysia, tidak tahu bahwa malam tersebut akan menjadi saksi ketika dunianya terhubung dengan yang tak kasat mata. Penyiar radio asal Malaysia bernama Fazzik Muqriz mengalami kejadian horor saat sedang siaran radio. Ia diduga mendapat telepon dari perempuan yang mengaku sudah lama meninggal dunia. Kisah ini bermula saat Fazzik yang mendapatkan telepon saat sedang melakukan siaran radio. Ia lantas menanyakan siapa sosok wanita yang menghubunginya tersebut. "Halo, siapa nih?" tanya Fazzik dengan logat Melayu. Saya," jawab penelepon misterius itu. Nama saya," lanjut penelepon itu dengan suara yang kurang begitu jelas. "Nama saya Nida," ucap wanita penelepon memberitahu Fazzik. Nida lalu memberitahu Fazzik bahwa dirinya ingin menceritakan sesuatu. "Halo, bolehkah saya curhat tentang perasaan saya?" tanya Nida. "Curhat tentang perasaan apa tuh?" jawab Fazzik. Nida bercerita kejadiannya pada tahun 1992 silam, ketika dirinya masih berumur 23 tahun pada saat itu. Nida mengaku pernah bertengkar dengan kedua orang tuanya, karena ayah dan ibunya mengingatkan Nida untuk tidak keluar rumah. Diketahui, pada saat itu, kata Nida, sedang malam takbiran menjelang lebaran. Kondisi di luar saat itu sangat ramai dan banyak orang serta kendaraan. Kedua orang tuanya mengingatkan berbahaya jika keluyuran di malam itu. "Saya tidak mendengarkan perkataan orang tua saat itu yang melarang aku untuk jangan keluar rumah," ungkap Nida. Nida tidak menuruti imbauan orang tuanya tersebut dan tetap memutuskan untuk keluar rumah di malam itu. "Biasalah, saya tetap keluar rumah, namanya juga umur masih muda kan ya. Saat itu saya tetap pergi dari rumah dan tidak peduli kata orang tua," tutur Nida. Nida melanjutkan, alasan dirinya bersikukuh ingin pergi keluar rumah karena ingin membelikan hadiah tas untuk ibunya yang akan berulang tahun, tepat di hari lebaran juga. "Saya tidak jujur kalau sebenarnya alasan saya mau keluar itu untuk belikan ibu saya kado," ungkap Nida. Nida mengaku sudah mencari ke berbagai tempat, namun tas yang ia cari sudah habis terjual karena banyak yang membeli menjelang lebaran. Hingga akhirnya, Nida berhasil mendapatkan tas tersebut, namun hari telah larut malam. Lanjut Nida, ia lalu pulang ke rumah dan mengendarai kendaraannya. Saat itu ia mengaku kondisi jalanan memang sangat gelap, sehingga ia kesulitan mengemudikan kendaraan tersebut. "Macam berisikolah ke kiri ke kanan macam tuh," kata Nida. Nida mengaku dan yakin pada saat itu ia melihat jalanan nampak lurus begitu saja. Padahal sebenarnya di depan ada sebuah tikungan ke kanan, namun ia hanya lurus saja mengikuti penglihatannya saat itu. "Setelah berjalan beberapa meter, akhirnya mobil saya jatuh ke dalam jurang," ungkap Nida. Sontak, ia merasa panik dan berusaha membuka pintu mobil untuk keluar, namun tidak bisa. Dalam keadaan panik, saya berpikir harus membuang keluar tas yang baru saya beli itu agar selamat, ujarnya. Mendekati akhir ceritanya, Nida meminta tolong kepada Fazzik sang penyiar radio untuk memberikan tas tersebut kepada ibunya karena tak sempat memberikannya secara langsung akibat kecelakaan tersebut. "Awak kat mana nih?" tanya Fazzik penasaran. "Belum sempat saya menutup mata, tiba-tiba mobil itu sudah terbakar, Fazzik," ucap Nida sambil mulai terdengar menangis. "Tolong saya, Fazzik," pinta Nida sambil terseduh-seduh. "Kejap, saya tak paham, sebentar, saya tidak mengerti," ucap Fazzik dengan ekspresi kebingungan. "Saya nak bagi kat mak saya mau kasih ke ibu saya," kata Nida. Tiba-tiba,
Terdengar lengkingan suara tertawa perempuan sangat kencang di telepon tersebut. Seketika membuat semua orang di dalam studio radio Malaysia tersebut termasuk Fazik, sang penyiar terdiam ketakutan. Semua orang di dalam studio panik. Fazik sempat menanyakan kepada rekannya apakah telepon tersebut benar-benar nyata atau dirinya sedang diprank oleh teman-temannya. "Hoi Zain, macam apa ini?" tanya Fazik sambil berdiri dari tempat duduk dan pergi meninggalkan ruangan studio. Fazik lalu meninggalkan studio radio, namun live streaming tersebut masih berlangsung. Hingga beberapa saat kemudian, Fazik bersama temannya kembali ke meja studio dan bersama-sama mendengarkan kembali rekaman percakapan misterius yang baru saja terjadi tersebut. Fazik masih tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Ia merasa seperti mimpi buruk yang tidak bisa ia bangunkan. Ia mencoba menenangkan diri dan berpikir rasional. Dia bertanya, siapa sebenarnya wanita yang meneleponnya itu? Apakah ia benar-benar Nida, korban kecelakaan tahun 1992 silam? Ataukah ini hanya sebuah lelucon yang tidak lucu dari seseorang yang iseng? Fazik memutuskan untuk mengecek nomor telepon yang baru saja menelponnya. Ia terkejut ketika melihat bahwa nomor itu tidak terdaftar di sistem. Ia mencoba menghubungi nomor itu kembali, tapi tidak ada jawaban. Ia merasa semakin bingung dan takut. Sementara itu, di rumah Nida, ibunya sedang menunggu kedatangan anaknya yang sudah lama tidak pulang. Ia masih berharap bahwa Nida masih hidup dan akan kembali ke pelukannya. Ia selalu menyalakan lilin di depan foto Nida, berdoa agar Tuhan melindungi anaknya. Tiba-tiba, ia mendengar suara ketukan di pintu. Ia berlari ke pintu dan membukanya dengan penuh harapan. Ia terkejut ketika melihat seorang pria yang tidak dikenal berdiri di depan pintu dengan membawa sebuah tas. "Halo Ibu, nama saya Fazik. Saya penyiar radio di Era. Saya datang untuk memberikan sesuatu untuk Ibu," kata Fazik dengan suara gugup. "Iya, masuklah. Ada apa?" tanya Ibu Nida dengan penasaran. Fazik masuk ke rumah dan duduk di sofa. Ia menyerahkan tas yang dibawanya kepada Ibu Nida. "Ini tas yang dibeli oleh Nida untuk Ibu. Ia ingin memberikannya sebagai hadiah ulang tahun Ibu," kata Fazik. Ibu Nida terkejut dan terharu. Ia membuka tas itu dan melihat sebuah kartu ucapan yang tertulis dengan tulisan tangan Nida. "Selamat ulang tahun, Mak. Maafkan aku yang tidak bisa memberikan ini secara langsung. Aku sayang kamu, Mak. Nida." Ibu Nida menangis terisak-isak. Ia memeluk tas itu erat-erat. Ia merasakan kehadiran Nida di sampingnya. "Terima kasih, Fazik. Terima kasih telah membawa ini untukku." "Bagaimana kamu bisa mendapatkan tas ini?" tanya Ibu Nida. "Oh." Fazik menghela nafas. Ia mulai menceritakan semua yang terjadi di studio radio. Ia menceritakan tentang telepon misterius dari Nida, tentang cerita tragisnya, dan tentang suara tertawa yang menakutkan. Ibu Nida mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia merasa sedih dan takjub. Ia tidak tahu apakah harus percaya atau tidak. Ia hanya bisa berterima kasih kepada Tuhan atas tanda ini. "Aku tidak tahu apa maksud dari semua ini, Fazik, tapi aku percaya bahwa ini adalah cara Nida untuk berkomunikasi dengan kita. Aku percaya bahwa Nida masih ada di sini, di hati kita. Aku percaya bahwa Nida bahagia di sana, di surga," kata Ibu Nida. Fazik hanya bisa mengangguk. Ia merasa lega dan bersyukur. Ia merasa bahwa ia telah melakukan sesuatu yang baik. Ia merasa bahwa ia telah membantu Nida dan ibunya. Ia berdiri dan bersiap untuk pulang. Ia berpamitan kepada Ibu Nida. "Terima kasih, Ibu. Semoga Ibu selalu sehat dan bahagia. Salam untuk Nida," kata Fazik. "Terima kasih, Fazik. Semoga kamu juga sukses dan berkah. Salam untuk keluargamu," kata Ibu Nida. Fazik keluar dari rumah dan naik ke mobilnya.
Ia menyalakan mesin dan melaju pergi. Ia melihat ke arah jendela rumah Nida. Ia melihat ibu Nida tersenyum dan melambaikan tangan. Ia juga melihat sosok Nida yang berdiri di samping ibunya. Nida juga tersenyum dan melambaikan tangan. Fazik tersenyum dan melambaikan tangan balik. Ia merasa damai dan bahagia.